Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Siap, terima kasih Bung Alfian. Ini ada berita yang perlu kita cermati Bung Alfian. Dari Antara Sumut atau antaranews.com 8 November 2022. Judulnya, Menkes sebut puncak kenaikan kasus COVID-19 paling lambat Januari 2023. Waduh, udah bisa diprediksi begini Bung Alfian. Apakah sudah ada instruksi dari Beijing? Nah, gimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini pihak Kementerian Kesehatan tidak cukup proporsional memberikan pengkabaran. Iya, betul. Lebih bersifat menakut-nakuti dan memberikan ultimatum yang tidak mempunyai dasar kekuatan secara akademis maupun secara pembahasan-pembahasan yang komprehensif. Ini mungkin buat Pak Menteri, tolong jangan bersifat provokatif dan itu terkesan malah menakut-nakuti. Perlulah diberikan penjelasan. Dari dulu kawan-kawan seperti Babe Aldo dan teman-teman lain berusaha menemui Kementerian Kesehatan dan tidak pernah mau ditemui. Iya. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak proporsional, baik yang berhubungan dengan gejala, indikasi, penyebaran, termasuk cara menghadapi. Jadi intinya mungkin pembahasan ini menjadi penting, apalagi kalau kita menyimak cukup utuh pernyataan Dr. Ketut sebagai seorang dokter yang masih aktif, sehat, yang dia mencermati selama 2 tahun, dan bahkan dia dengan tegas menuntut agar gugus COVID dan manajemen COVID dari pusat daerah sampai daerah itu dibubarkan. Nah, artinya itu sebagai sebuah statement yang mungkin masih bersifat pribadi, tapi ketika beliau berani menyebutkan itu, artinya ada sesuatu yang membuat beliau punya alasan secara argumentatif berani menyebutkan kata-kata itu. Iya. Jadi Menteri Kesehatan tolong berikanlah ketenangan dan jangan berbuat berdasarkan pesanan. Berbuatlah berdasarkan antisipasi, berdasarkan riset, penelitian, dan tidak kok sepertinya lelumpatan kalau bahasa orang Sundanya kan. Ya dulu mau ada PPKM di bulan Natal, tahu-tahu dibatalkan. Itu kan jadi sangat aneh. Iya, Bung Alfian, memang banyak hal yang akhirnya membuat tanda tanya Bung Alfian. Nah, itu kan berita yang tadi saya sampaikan itu 8 November Bung Alfian. Sebelumnya di 29 Oktober itu ada berita dari Tempo, Wuhan dan puluhan kota di Cina kembali lockdown. Kasus corona naik lagi. Apakah akan segera diekspor dari Cina ke Indonesia atau Indonesia akan mengimpor dari Wuhan? Nah, tapi Bung Alfian, ada satu lagi berita yang menurut saya ini nyambung juga Bung Alfian. Di bulan Oktober juga, 13 Oktober, CNN Indonesia, Jokowi targetkan produksi vaksin Indovac 40 juta dosis tahun depan. Baik, Bung kameramen, kita memang sudah lama menghela nafas panjang. Iya. Kita mengurut dada dan memang ini negeri sudah semakin carut-marut ya. Rasanya kepada seluruh patriot-patriot bangsa Indonesia agar segera merapatkan barisan dan kita nyatakan dengan sangat tegas, selesai sudah rezim ini, kami butuh pemimpin baru, kami butuh barisan manajemen pengelolaan negara yang baru, karena semakin menunjukkan tindakan-tindakan yang sudah seperti pendekar mabok, sudah kehilangan orientasi, ya udah bolak-balik, apalagi yang barusan yang dibacakan soal produksi 40 juta apa tadi? Indovac. Nah, itu kan sebuah pernyataan yang sangat naif ya. Kok Anda ini ngomong sembarangan? 40 juta itu apa alasannya? Reasoningnya apa? Padahal pemimpin itu pelayan masyarakat, bukan penindas masyarakat, bukan menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Ini jadi perhatian dan intinya untuk masalah ini kepada seluruh kalangan masyarakat, semua lini, semua elemen, semua komponen bangsa, apakah yang berhubungan dengan masyarakat umum, aparat, maupun para teknokrat dan semuanya, janganlah memperturutkan nafsu keiblisan dan nafsu kesetanan serta nafsu kebinatangan yang kelihatannya kalian anggap rakyat ini dungu semua. Nggak bisa, lama-lama
akan terjadi perlawanan semesta yang membuat kalian tidak berdaya. Apakah tidak cukup bukti-bukti efek dari mubahalah yang satu persatu Betul. mulai muncul? Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian, memang unik ya negara ini. Masa untuk kebijakan-kebijakan kayak gini nggak ada preventifnya, Bung Alfian? Maksudnya masa ikut-ikutan sih tiba-tiba ada COVID? Nah, Bung Alfian gini, dulu kita pernah mengalami yang Bung Alfian sampaikan tadi bahwa COVID menjelang Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba PPKM-nya dilonggarkan, bahkan dibatalkan, ditiadakan. Tapi saat Idul Fitri, Idul Adha itu sangat ketat. Nah, ini kan juga kalau dilihat tanggalnya baru akan ada Januari, artinya kan COVID nanti direncanakannya akan ada setelah Tahun Baru, setelah Natal, tapi sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha. Nah, yang ingin saya minta nasihat dari Bung Alfian adalah, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam, Bung Alfian? Kita menurut saya, apakah perlu kita taat terus, Bung Alfian? Capek juga, Bung Alfian, kita Idul Adha kayaknya nggak tenang, Idul Fitri kayaknya nggak tenang, Lebaran kita jadi nggak asik. Bagaimana, Bung Alfian? Ya, untuk di akhir atau di pernyataan penutup, saya ingin mengatakan, negara ini negara milik kita bersama. Itu perhatian buat seluruh masyarakat. Mayoritas negara ini agamanya Islam. Sangat sulit diterima ketika PPKM Jilid 3 menjelang Natal 2 tahunan yang lalu itu bisa-bisanya ditiadakan. Sekali lagi ini merupakan pertanyaan keras dan kami sangat tidak bisa terima siapapun kalian yang mempermainkan COVID kapet berdasarkan peringatan agama kalian. Jelas ini sudah sampai rasis. Yang rasis itu kalian, itu yang pertama. Yang kedua, kepada tokoh Islam Anda jangan diam saja. Anda yang Muslim, Anda ingatkan dulu bagaimana Maulid Nabi digeser, bagaimana tanggal 1 Muharram digeser, Anda malah diam. Nah, kedepannya kepada seluruh kaum muslimin, apakah rakyat biasa, apakah orang-orang terdidik, apakah pejabat atau tokoh-tokoh publik, marilah berpihak kepada kepentingan Islam dan umat Islam. Itu secara nilai keimanan. Yang kedua, marilah menjaga keutuhan negara kita, jagalah kesehatan untuk kita semua. Jangan kalau kesehatan untuk orang Kristen bisa semaunya. Kalau untuk orang Islam, kita diatur-atur. Masjid nggak boleh begini, gereja kapan? Agama lain gimana? Ini kelihatan sangat keterlaluan. Dan saya pikir sudah saatnya umat Islam menyadari kita wajib menegaskan identitas kita. Identitas politik identitas saatnya kita kibarkan. Ishadu bi anal muslimun. Kita Islam, kita berjuang untuk negara kita jaga kedaulatan negeri kita dengan tetap menjaga misi, eksistensi, dan peran-peran dakwah artikulatif umat Islam. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.